Perkenalkan, saya Elmaisa Celestiawati sebagai moderator di podcast hari ini. Podcast hari ini yaitu berjudul Hidup Sehat Seutuhnya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu cara menjaga kesehatan fisik dan gaya hidup keluarga. Keluarga yang sehat merupakan dasar dari kehidupan yang bahagia, dan kami berharap dapat memberikan wawasan yang berguna untuk mencapainya. Saya akan ditemani dengan dua narasumber yang hebat. Jadi mari kita sambut dua narasumber hebat kita, yaitu Dr. Aini Suryani sebagai spesialis gizi dan Ibu Siti Rahmawati, ahli kesehatan keluarga. Mari kita sambut dua narasumber hebat kita. Mari kita mulai dengan topik pertama kita. Dr. Ani, sebagai seorang spesialis gizi, bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dalam keluarga melalui pola makan sehat menurut Ibu? Baik, terima kasih Pak Moderator. Pola makan sehat memang sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik keluarga. Salah satu langkah pertama yang harus diperhatikan adalah memastikan konsumsi makanan yang seimbang. Dalam keluarga, kita harus memberikan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau kentang yang memberikan energi tahan lama. Protein juga sangat penting dan itu bisa didapat dari ikan, ayam, atau bahkan sumber nabati seperti tahu dan tempe. Sayuran dan buah-buahan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap hidangan karena kaya akan serat dan vitamin yang mengandung untuk daya tahan tubuh. Selain itu, kita juga perlu menghindari makanan olahan yang biasanya tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Makanan seperti ini memang terasa enak, tetapi dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Untuk keluarga, terutama anak-anak, penting juga untuk mengajarkan mereka cara memilih makanan sehat yang sudah menjadi kebiasaan keluarga. Juga jangan lupa untuk cukup hidrasi dengan air putih setiap hari. Mungkin banyak yang lupa, tetapi air sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh yang optimal. Porsi makan juga harus diperhatikan, jangan berlebihan karena ini bisa berujung pada masalah berat badan. Semua ini merupakan langkah-langkah yang bisa membantu menjaga energi keluarga tetap tinggi dan sistem imun tetap kuat. Terima kasih banyak Dr. Ani atas penjelasan yang sangat informatif. Dr. Ani, selain pola makan sehat, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan fisik keluarga, misalnya terkait dengan kebiasaan makan atau penyusunan menu harian di rumah? Tentu, selain pola makan yang seimbang, saya ingin menambahkan beberapa hal yang penting dalam menjaga kesehatan fisik keluarga. Salah satunya adalah kebiasaan makan yang konsisten dan teratur. Misalnya, makan dalam porsi yang wajar dan teratur setiap hari dengan waktu makan yang sudah ditetapkan. Misalnya makan pagi, siang, dan malam. Pada waktu yang sama setiap harinya. Ini membantu tubuh untuk beradaptasi dengan ritme makan dan meningkatkan metabolisme. Kemudian penting juga untuk memperkenalkan konsep makan dengan sadar atau mindful eating. Ini berarti makan dengan penuh perhatian tanpa terburu-buru atau sambil melakukan aktivitas lain seperti menonton televisi atau bermain ponsel. Ketika kita makan dengan fokus, kita lebih mampu mengenali sinyal tubuh tentang rasa kenyang sehingga kita bisa menghindari makan berlebihan. Untuk keluarga dengan anak-anak, saya juga sering menyarankan untuk mengajak mereka terlibat dalam proses menyiapkan makanan. Anak-anak yang terlibat dalam memasak atau memilih bahan makanan akan lebih tertarik untuk mencoba makanannya dan lebih menghargai makanan sehat. Ini adalah cara yang baik untuk mengedukasi mereka sejak dini mengenai pentingnya makanan bergizi. Selain itu, kita juga harus memperhatikan keberagaman makanan. Jangan hanya fokus pada satu jenis makanan atau kelompok makanan saja, karena tubuh kita membutuhkan berbagai nutrisi yang berasal dari berbagai sumber makanan. Misalnya, kita bisa mencoba berbagai jenis sayur atau buah yang berbeda setiap minggu, atau memastikan kebutuhan vitamin dan mineral tercukupi. Dan yang terakhir, saya ingin mengingatkan
Hindari makanan yang mengandung bahan pengawet, pewarna, atau pemanis buatan yang tidak baik untuk kesehatan jangka panjang. Wah, sangat bermanfaat sekali Dokter Ani. Ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan selain hanya sekedar memilih makanan yang sehat ya. Terima kasih banyak Dokter Ani atas penjelasan yang sangat informatif ini. Kini saya ingin beralih ke Ibu Siti Rahmawati, ahli kesehatan keluarga. Ibu Siti, dalam membangun gaya hidup sehat dalam keluarga, terutama dengan anak-anak, apakah ada tips atau strategi yang dapat diterapkan? Terima kasih moderator. Baik, kunci utama dalam membangun gaya hidup sehat adalah menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Anak-anak itu cenderung meniru apa yang mereka lihat dari orang dewasa di sekitar mereka. Jadi sebagai orang tua atau pengasuh, kita harus mulai dengan menerapkan kebiasaan sehat di rumah. Salah satunya adalah dengan mengajak anak-anak untuk makan bersama dengan menu sehat yang telah disebutkan tadi oleh Dr. Ani ya. Ini tidak hanya memperkuat ikatan keluarga, tetapi juga memberikan contoh yang baik tentang pentingnya pola makan yang sehat. Selain itu, batasi waktu anak-anak untuk bermain dengan gadget atau menonton televisi. Di era digital seperti sekarang, waktu layar bisa sangat mengganggu kesehatan fisik mereka, mulai dari gangguan tidur hingga pengaruh pada kesehatan mental. Untuk itu, ajak mereka untuk beraktivitas fisik seperti bermain bola di halaman rumah, bersepeda, atau bahkan berjalan kaki bersama keluarga. Dengan cara ini, anak-anak akan menganggap aktivitas fisik itu menyenangkan, bukan sebagai suatu kewajiban atau beban. Kesehatan mental juga harus diperhatikan. Cobalah untuk menciptakan lingkungan rumah yang mendukung dan penuh kasih sayang, karena itu sangat berperan dalam perkembangan emosi anak. Jangan lupa, penting juga untuk mengajarkan anak-anak tentang bagaimana mengelola stres dan emosi mereka sejak dini. Hal ini sangat penting agar mereka bisa menjadi individu yang sehat, baik secara fisik maupun mental. Benar sekali Ibu Siti, seperti yang Ibu katakan, lingkungan keluarga yang mendukung bisa menjadi kunci dalam membantu anak-anak mengadopsi gaya hidup sehat. Saya rasa ini sangat relevan untuk perkembangan mereka. Sekarang saya ingin bertanya kepada kedua narasumber kita, apakah ada pesan terakhir atau tips yang ingin disampaikan kepada para pendengar kita, khususnya yang sedang berusaha menjaga kesehatan fisik, mental, dan gaya hidup keluarga? Yang pertama dari Dr. Ani. Tentu saya ingin mengingatkan kembali bahwa pola makan yang seimbang dan bergizi adalah salah satu fondasi utama untuk menjaga kesehatan keluarga. Jangan lupa juga untuk menjaga hidrasi tubuh, memilih makanan yang lebih alami, dan menghindari makanan olahan. Jangan biarkan kebiasaan buruk mempengaruhi keluarga, apalagi anak-anak, karena kebiasaan makan sehat yang dibangun sejak dini akan membentuk mereka menjadi individu yang lebih sehat di masa depan. Dan untuk Ibu Siti, Jadi saya juga ingin menambahkan, jadilah contoh yang sehat dan positif untuk anak-anak. Buat aktivitas fisik dan makan sehat menjadi bagian dari rutinitas harian yang menyenangkan. Aktivitas yang melibatkan seluruh anggota keluarga dan memperkuat hubungan dan menciptakan kenangan indah bersama. Selain itu, kesehatan mental juga penting untuk diperhatikan. Jaga komunikasi yang baik dalam keluarga dan ajarkan anak-anak untuk mengelola perasaan mereka dengan bijak. terima kasih sekali Dr. Ani dan Ibu Siti atas kesampaian yang sangat bermanfaat. Semoga informasi yang telah disampaikan hari ini bisa membantu para pendengar untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan gaya hidup sehat dalam keluarga mereka. Kita akhiri untuk sesi pertama ini. Terima kasih untuk Ibu Aini dan Ibu Siti yang sudah menemani. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Kita mulai untuk sesi keduanya dengan narasumber terhebat kita, yaitu Ibu Suci sebagai psikolog keluarga. Kita sambut untuk Ibu Suci. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Kita mulai saja ya Ibu.
kita bisa menjaga kesehatan mental keluarga, terutama di tengah kesibukan sehari-hari yang seringkali membuat kita stres. Terima kasih moderator. Memang menjaga kesehatan mental dalam keluarga sangat penting, apalagi di zaman yang serba sibuk ini. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menjaga komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Dengan komunikasi yang terbuka, kita bisa lebih mudah memahami perasaan dan kebutuhan setiap anggota keluarga. Misalnya, ketika ada anggota keluarga yang merasa tertekan atau cemas, kita bisa memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan. Selain itu, penting juga untuk menyisihkan waktu bersama sebagai keluarga. Aktivitas sederhana seperti makan malam bersama atau melakukan kegiatan bersama di akhir pekan bisa menjadi momen untuk mengurangi stres. Hal ini juga akan memperkuat ikatan emosional dan menciptakan rasa aman di keluarga. Saya juga ingin menekankan pentingnya mengajarkan anak-anak untuk mengenali dan mengelola perasaan mereka sejak dini, mengajarkan mereka teknik relaksasi sederhana seperti pernapasan dalam bisa membantu mereka menghadapi stres. Dengan begitu, kesehatan mental keluarga bisa terjaga dan kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Terima kasih banyak Ibu Suci atas wawasan yang sangat berharga. Mengelola stres, komunikasi yang baik memang sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kesehatan mental. Sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin bertanya, apakah Ibu ingin memberikan pesan kepada kita semua? Saya ingin mengingatkan bahwa kesehatan mental keluarga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ciptakan waktu berkualitas untuk keluarga di mana setiap anggota merasa didengar dan dihargai. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan emosional, baik itu melalui komunikasi terbuka atau dengan mengajak keluarga beraktivitas bersama. Ini akan sangat membantu dalam menjaga keseimbangan mental dan emosional kita semua. Terima kasih sekali atas pesannya Ibu Suci yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk menemani podcast hari ini Ibu dan teman-teman yang sudah menonton. Mari kita tutup untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga pola makan yang sehat, beraktivitas fisik, dan menciptakan lingkungan keluarga yang positif dan penuh kasih sayang. Terima kasih telah mendengarkan Hidup Sehat Seutuhnya. Semoga sehat selalu.